Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ternyata ya. Hasil sementara polling ELC AHY jadi pasangan paling tepat untuk Anies Baswedan. Tetapi ya muncul pasangan baru ya, pasangan dari Anies Baswedan Hovifah ya. Itu juga terkuat ya dari versi voting FIFA begitu. Jadi saya rasa perkembangan ini Anies AHY, Anies Hovifah itu sangat kuat sekali. Tinggal Anies Baswedan tinggal memilih siapa yang ingin menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sangat menarik juga begitu kan. Bahkan orang-orang para cebong dan basar tidak terima terhadap polling-polling seperti ini begitu kan. Dianggap sebagai masih masih rendah begitu. Tapi polling ini lebih memunculkan bahwa berhadapan begitu kan. Satu berhadapan langsung dengan para pemilih dibandingkan dengan survei-survei itu. Survei-survei itu mungkin lewat telepon apa begitu kan. Tetapi ini sangat luar biasa sekali. Anies Baswedan dan AHY itu menjadi pasangan terkuat begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini beritanya hasil sementara polling ELC AHY Agus Yudhoyono ya. Bahkan jadi pasangan paling tepat untuk Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Mari kita analisa bersama. Paslon harus di mix sipil ya, militer pas ya, Abbas AHY, Pak SBY AHY dengan kondisikan Jawa Pak Abbas, luar Jawa dibantu tokoh-tokoh tiap prof. Medsosnya hanya dipahami kalangan tertentu. Bahkan pendukung terpadat adalah Jatim dan Jawa Tengah. Mayoritas pemilih nggak pegang gadget. Ini faktanya yang harus dipertimbangkan. Betul, di satu sisi seperti itu. Tapi perlu diingat, kenapa AHY itu ya, Pak Presiden SBY menang 2 kali waktu itu dan mengusung Bu Hovifah juga menang begitu kan. Itu yang menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Semoga sukses Mas AHY ini ngemis sama orang yang tak punya partai ini. Setuju kalau ingin menang ya Anies AHY, hanya populer di kalangan milenial ditambah faktor SBY. Betul. Bahkan yang punya partai siapa? Ngemis-ngemis sama pecatan menteri bekas gubernur. Sampah ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Oh, pasangan paling tepat untuk kalah. Ini banyak sekali. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia lebih baik, Demokrat Jaya, Pancasila abadi, Anies Baswedan Presiden. Ini kan sangat luar biasa. Menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh AHY itu juga menjadi catatan penting begitu kan. Bahkan Anies AHY itu juga menjadi kuat begitu. Apalagi Anies dengan Hovifah itu sangat kuat sekali begitu kan. Karena apa? Karena semua ini orang-orang akan melihat karena ini adalah non partai begitu kan. Anies non partai, Hovifah juga non partai, sedangkan AHY itu adalah ketua partai. Ya, inilah yang menjadi kalau satu di situ itu menjadi kekuatan besar. Apalagi begini ya. Di satu sisi begini, Anies AHY itu justru sama-sama kuat, tapi orang-orang yang mendukung Hovifah tidak akan memilih Anies AHY begitu kan. Tetapi kalau Anies AHY ya mau tidak mau ya pendukung-pendukung AHY akan memilih Anies Baswedan begitu kan. Apalagi ditambah kekuatannya Bu Hovifah, pendukung-pendukung Bu Hovifah dan sebagainya, warga netizen yang loyal kepada Bu Hovifah maka akan masuk di situ begitu kan. Jadi ada 3 yang kemudian menjadi kekuatan itu begitu. Nah, tidak hanya kalau Anies AHY, maka yang pendukung Bu Hovifah atau warga Nahdliyin yang punya loyal kepada Bu Hovifah, dia akan enggan untuk memilih itu, akan memilih yang lain. Tetapi kalau sudah Anies AHY, Anies Hovifah itu sudah jelas, maka karena ada statement sekali bahwa AHY ya sudah mendukung Anies Baswedan calon presiden begitu kan. Bahkan Anas setuju ini. Setuju dong, maaf Pak Anies Baswedan disuruh pilih Hovifah, dia kader PKB. Nggak bijak lah rasanya ambil cawapres di luar partai koalisi. Karena ada AHY yang elektabilitasnya jauh di atas Hovifah dan yang lainnya. Coba dideklarasikan Anies AHY pasti langsung disukai rakyat Indonesia. Bu Hovifah itu non partai, tidak PKB, non partai, dia warga Nahdliyin begitu kan. Jadi artinya apa yang saya katakan tadi, warga Nahdliyin itu kalau Anies Hovifah banyak warga Nahdliyin yang mendukung karena ada Bu Hovifah di situ, ditambah lagi dengan AHY, dengan pendukung-pendukung AHY begitu kan. Kalau memang Anies dengan AHY ya, pendukung-pendukung Hovifah sebagian mungkin enggan untuk mendukung Anies AHY, kan gitu logika kita begitu kan. Kalau secara strategi politik kan seperti itu. Ya, kalau Anies Hovifah maka yang mendukung mau tidak mau kan sudah ada memberikan statement bahwa Pak AHY harus mendukung Anies Baswedan, kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan.
Polling ILC itu percaya, menggemaskan banget sih kalian ini. Prestasinya AHY apa? Di pemerintahan apa? Ini banyak sekali yang mengkritik. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini cukup menarik ya. Hasil sementara polling ILC, AHY jadi pasangan paling tepat untuk Anies Baswedan. Ya, memang terkuat ya. Tapi di satu sisi Bu Hovifah juga terkuat ini. Akun Twitter Indonesia Lawyers Club ya, YouTube ILC kembali mengadakan jejak pendapat atau polling. Kali ini sosok yang tepat untuk mendampingi bakal calon presiden ya Anies Baswedan. Ada 4 simulasi pasangan yang diajukan oleh akun dengan 845.000 followers atau pengikut lain. Bahkan mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY gabung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Polling itu digelar sejak kemarin, akan berlangsung selama 24 jam. Jadi begini simulasinya. Polling ILC setelah di polling ILC sebelumnya Anies selalu unggul. Menurut Anda siapa pasangan yang tepat untuk Anies Baswedan? Anies Baswedan saat ini sudah ada 11.868.000 netizen yang memberi suara. Hasilnya duet Anies AHY itu 64,7% dan disusul Anies Hovifah 24,4%, lalu Anies Ganjar 6,3% dan terakhir Anies Puan 4,6%. Bahkan berikut komentar beberapa warganet yang memberikan suara di polling ILC itu, pasangan Anies AHY akan membawa Indonesia jaya dan rakyat sejahtera, bangsa bersatu, kata akun Hubei. 3 baca pres lain AHY justru akan melemahkan Pak Anies. Saya yakin bisa kalah kalau Pak Anies gandengan salah satu dari nomor 2, 3, dan 4. Balos akun Bono. Mengingat Anies tidak signifikan di Jatim dan Jawa Tengah merupakan basisnya Nahdliyin, maka akan lebih realistis jika Anies Hovifah. Namun tidak menutup kemungkinan juga isu ya kedaerahan muncul. Mengingat AHY putra Jatim, maka tidak menutup kemungkinan juga ya Anies AHY dua-duanya mungkin. Ini komentar Tano. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang selama ini menjadi polling Anies Anies AHY itu juga kuat begitu kan. Ditambah lagi dengan Anies Hovifah. Jadi kalkulasi inilah kalkulasi orang yang memang berhadapan langsung dengan netizen begitu kan. Tapi di satu sisi orang yang di netizen itu banyak yang mengidolakan adalah AHY begitu. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita. Secara hitung-hitungan mungkin yang pas itu adalah Anies Hovifah begitu. Karena apa? Karena mau tidak mau AHY juga memberikan statement akan mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ya disitulah yang menjadi dampak luar biasa begitu. Dukungan-dukungan seperti ini begitu kan. Jadi kalau memang Anies AHY ya tidak menjadi masalah juga, tapi perlu diingat warga Nahdliyin itu ya akan tidak memperhitungkan siapa Anies dan AHY begitu. Tetapi kalau sudah diambil oleh Bu Hovifah, diambil di situ, maka mau tidak mau ini menjadi kekuatan besar. Kalau menurut saya seperti itu begitu, menjadi kekuatan besar begitu ketika itu mengusung Bu Hovifah, karena memang politik itu dinamis ya, ada kalah ada yang menang, ada yang menjadi bisa berubah-ubah begitu kan. Tapi pernyataan dari Pak SBY sendiri untuk mengusung Anies Baswedan itu kan sudah jelas begitu kan. Ditambah lagi ya muncul spekulasi Pak AHY memberikan statement ya wakilnya terserah Anies Baswedan kan, kira-kira begitu apa yang mau dipermasalahkan begitu. Menurut saya pribadi antara Anies Hovifah, antara Anies dengan AHY, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.